Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya Patricia Bay dalam renungan santapan firman Tuhan hari ini 31 hari bulan Mac, hari Rabu dalam Minggu Suci tahun 2021. Pembacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 hingga 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, melalui pembacaan Injil hari ini, kita telah mendengar tentang Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus demi 30 uang perak. Kemudiannya ketika sedang makan bersama, Yesus menegaskan kepada para murid-Nya dengan mengatakan bahwa ada di antara murid-murid ini yang akan mengkhianatinya. Kesemua murid-murid-Nya termasuk Yudas Iskariot menyangkal kata-kata Yesus dengan menjawab, "Bukan aku ya Tuhan." Saudara dan saudari, perayaan Ekaristi adalah perayaan di mana Tuhan menjemput kita untuk makan bersama di dalam perjamuan mengenangkan Kristus yang telah mengorbankan diri bagi penebusan dosa kita. Melalui pengakuan dosa, persembahan kudus, dan penerimaan komuni, iman kita seharusnya diperbaharui dan dikuatkan sehingga kita merasa senang mengucapkan, "Yesus, aku mengasihimu lebih dari hidupku sendiri." Namun demikian, sebaik misa kudus berakhir, tanpa kita sadari ada banyak perkara yang berlaku di dalam kehidupan kita yang membuatkan kita mengkhianati Yesus. Sama seperti Yudas yang mengkhianati demi 30 uang perak, kita juga sering mengkhianati Yesus demi 30 alasan, malah mungkin lebih banyak lagi. Perkataan yang jahat, pemikiran yang kotor, sikap pentingkan diri, materialistik, kesombongan rohani, kemalasan, kemunafikan,
ketakutan, kepercayaan kepada hal-hal yang mistik dan karut. Jika disenaraikan, pasti senarainya terlalu panjang. Saudara dan saudari, kita sudah masuk ke dalam Minggu Suci, di mana gereja mengajak kita untuk sekali lagi melihat, merasai, dan mengakui pengorbanan Kristus dan kesengsaraannya yang maha hebat demi penebusan dosa-dosa kita. Ketika kita mengatakan, Yesus, bukan aku yang mengkhianatimu, karena aku mengasihimu. Apakah benar sikap dan perbuatan kita terhadap keluarga dan terhadap orang lain menggambarkan kesetiaan kita kepada Yesus? Sudah seharusnya kita berbalik merenungi diri dan pribadi kita sendiri. Permintaan utama dari Yesus di sebalik semua penderitaannya adalah pertobatan yang berterusan dan pengabdian yang mendalam terhadap kasih-Nya. Gereja adalah untuk orang-orang yang tahu bahwa diri mereka adalah pendosa. Yesus tahu kita adalah pendosa, tetapi tidak pernah berhenti untuk menjemput kita menghadiri perjamuan kudus-Nya. Maka dengan itu, saudara dan saudari, dalam Minggu Suci ini, biarlah kita terus memperbaharui iman dan kesetiaan kita, agar penderitaan Kristus di kayu salib tidak sia-sia. Marilah berdoa. Yesusku, Tuhanku dan sahabatku yang setia, melalui pengorbananmu di kayu salib, Engkau mengakui bahwa kami adalah milik-Mu yang layak untuk ditebus dari dosa melalui darah-Mu yang tercurah dan melalui kematian-Mu. Bantu kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami juga tetap setia untuk mengasihi-Mu dan menjauhi keinginan-keinginan jahat yang membuatkan kami mengkhianati-Mu selalu. Bantu kami untuk selalu ingat akan penderitaan yang Engkau lalui, agar kami selalu bersyukur atas rahmat kasih-Mu yang melimpah atas kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.